Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dimas. Nah, teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita tentang perubahan kenampakan di bumi. Oke, kita gambar ulang ya. Misal di sini ada bumi dan di sini ada bulan. Nah, awal mulanya bumi itu memiliki permukaan air laut yang sama seperti lingkaran yang saya tunjukkan ini. Nah, setelah bumi berinteraksi dengan bulan, dengan interaksi yang kita sebut sebagai gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi yang saling mempengaruhi di antara bumi dan bulan ini, maka akan terjadi perbedaan pada permukaan air lautnya, di mana permukaan bumi yang menghadap ke bulan akan mengalami tarikan yang paling kuat, sehingga akan terjadi pasang naik, ya kan? Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, berarti pada permukaan bumi yang menghadap pada bulan ini akan mengalami yang namanya pasang naik. Ya. Nah, selanjutnya permukaan bumi yang di sebelah sini yang tidak menghadap langsung kepada bulan, ya kan? Nah, ini akan mengalami yang namanya pasang surut. Nah, ini akan mengalami pasang surut. Nah, di dalam sistem tata surya kita itu bukan hanya ada bulan, tapi juga ada matahari. Nah, pada suatu saat ada kalanya matahari, bulan, dan bumi itu akan berada dalam satu garis lurus yang sama. Nah, lalu apa pengaruhnya, Kak? Ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus yang sama, itu akan berpengaruh juga terhadap pasang surut dan pasang naik air laut. Kenapa bisa begitu? Karena matahari ini mampu meningkatkan gaya tarik bulan gitu. Nah, jadi ketika posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus yang sama, maka yang terjadi adalah di ujung sini dan ujung sini, maksudnya adalah permukaan bumi yang langsung berhadapan dengan bulan, itu akan terjadi pasang naik yang paling maksimal. Jadi air lautnya itu berada pada posisi yang paling tinggi gitu. Kenapa begitu? Karena gaya tariknya semakin kuat. Yang menguatkan siapa? Yang menguatkan gaya tarik tersebut adalah matahari, karena matahari seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa gaya matahari ini mampu meningkatkan gaya tarik bulan. Jadi bisa dituliskan di sini teman-teman, ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis yang lurus yang sama, terjadi pasang naik yang paling maksimal. Nah, begitupun yang terjadi pada pasang surutnya. Nah, pasang surut ketika matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus yang sama, itu juga yang terjadi pada pasang surutnya adalah pasang surut yang benar-benar rendah gitu air lautnya. Berarti pasang surut di sini adalah pasang surut yang paling rendah. Nah, bulan itu juga berputar mengitari bumi kita, ya kan? Nah, ketika bulan itu berada setelah bumi, jadi matahari, bumi, baru bulan. Nah, bulan yang seperti itu, posisi bulan yang seperti itu kita sebut sebagai full moon atau bulan purnama, ya kan? Sedangkan bulan yang posisinya berada di antara matahari dan bumi kita sebut sebagai bulan baru. Nah, berarti kita tuliskan di sini pasang surut paling rendah dan pasang naik paling maksimal, ya kan? Pasang naik paling maksimal, paling tinggi gitu kan, paling tinggi itu terjadi ketika bulan purnama atau full moon tadi dan bulan baru atau new moon.
Karena apa? Bulan purnama dan bulan baru ini posisinya berada dalam satu garis yang sama dengan matahari dan bumi kita, dengan posisi yang sudah ada di gambar ini. Berarti bisa dituliskan di sini, bulan purnama berarti posisinya adalah matahari, bulan purnama ya, atau full moon berarti matahari, bumi, lalu bulan. Sedangkan bulan baru atau new moon itu posisinya adalah matahari, bulan, lalu bumi. Nah, itu teman-teman tentang pasang naik dan pasang surut air laut.